Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Kamis 2 Januari 2025 merupakan rilis perdana yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Banyumas di tahun 2025. Indikator statistik yang akan kami rilis pada hari ini ada 4, tidak seperti biasa, yaitu pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Purwokerto pada bulan Desember 2024. Yang kedua adalah perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas pada bulan November 2024. Yang ketiga adalah keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas pada bulan Agustus 2024. Serta keempat adalah produk domestik regional bruto Kabupaten Banyumas triwulan 2023 sampai 2024. Kesempatan pertama akan kami sampaikan rilis perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Purwokerto pada bulan Desember 2024. Ini adalah seri terakhir dari perkembangan IHK tahun 2024. Pada bulan Desember 2024, perkembangan Purwokerto mengalami inflasi mantuman sebesar 0,59%. Secara tahunan mengalami inflasi year on year Desember 2024 terhadap Desember 2023 sama dengan inflasi tahun kalender year to date, yaitu sebesar 1,51%. Inflasi mantuman Desember 2024 lebih tinggi dibandingkan inflasi mantuman pada bulan November 2024 yang tercatat sebesar 0,23% dan lebih tinggi pula dari inflasi mantuman setahun yang lalu, di mana pada Desember 2023 tercatat Purwokerto mengalami inflasi mantuman sebesar 0,17%. Inflasi mantuman tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 1,62%, sekaligus memberikan andil atau sumbangan terbesar terhadap inflasi mantuman Purwokerto di bulan Desember 2024, yaitu dengan andil sebesar 0,48%. Selanjutnya mari kita lihat komoditas apa saja yang dominan menyebabkan terjadi inflasi mantuman Purwokerto pada Desember 2024. 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi mantuman Purwokerto di bulan Desember 2024 yaitu telur ayam ras sebesar 0,12%, cabai merah sebesar 0,07%, minyak goreng, cabai rawit, mobil, dan bawang merah masing-masing sebesar 0,04%. Kacang panjang sebesar 0,03% dan bawang putih, terong, serta tarif kereta api masing-masing sebesar 0,02%. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, di bulan Desember ini tidak ada komoditas yang secara signifikan mengalami deflasi mantumannya. Tayangan berikut menyajikan perkembangan inflasi Purwokerto year on year Desember 2024. Purwokerto mengalami inflasi year on year Desember 2024 terhadap Desember 2023 yang sekaligus menggambarkan inflasi tahun kalender year to date Desember 2024 yaitu sebesar 1,51%. Tingkat inflasi ini lebih tinggi dibandingkan inflasi year on year bulan sebelumnya, di mana inflasi year on year November 2024 sebesar 1,07% dan lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi year on year tahun sebelumnya, di mana pada Desember 2023 terjadi inflasi year on year sebesar 2,61%. Dari 11 kelompok pengeluaran, ada 10 kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu sebesar 4,40%. Sedangkan andil terbesar diberikan oleh
kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,52%. Berikutnya 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi year on year terbesar di Purwokerto pada bulan Desember 2024. 5 komoditas dengan andil year on year terbesar yaitu minyak goreng sebesar 0,21%, emas perhiasan sebesar 0,20%, tarif air minum PAM sebesar 0,19%, sigaret kretek mesin atau SKM sebesar 0,13%, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,10%. Sedangkan 5 komoditas dengan andil deflasi year on year terbesar adalah cabai merah 0,17%, cabai rawit sebesar 0,16%, bensin 0,09%, daun bawang dan nangka muda masing-masing sebesar 0,03%. Tayangan berikut menyajikan perkembangan inflasi tahunan Purwokerto dalam 10 tahun terakhir. Inflasi tahun 2024 sebesar 1,51%, merupakan inflasi terendah yang dialami oleh Purwokerto selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Angka tersebut mendekati target bawah dari target inflasi nasional tahun 2024, yaitu sebesar 2,5% plus minus 1. Dari 11 kelompok pengeluaran, ada 4 kelompok pengeluaran yang paling sering menyebabkan terjadinya inflasi atau deflasi sepanjang tahun 2024. Yang pertama yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini secara konsisten selalu memberikan andil inflasi atau deflasi man to man. Kelompok kedua yaitu kelompok pakaian dan alas kaki. Kelompok ini memberikan andil inflasi selama 7 bulan, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Agustus, November, dan Desember. Sedangkan 5 bulan lainnya tidak memberikan andil inflasi ataupun deflasi. Berikutnya adalah kelompok transportasi. Kelompok ini memberikan andil inflasi selama 7 bulan, yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, dan Desember. 4 bulan yang lain memberikan andil deflasi, yaitu di Januari, Mei, September, dan Oktober. Sedangkan pada bulan November tidak memberikan andil. Terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sepanjang tahun 2024, kelompok ini memberikan andil inflasi selama 10 bulan. Hanya di 2 bulan kelompok ini tidak memberikan andil inflasi, yaitu pada bulan Februari dan Desember 2024. Komoditas pada kelompok ini yang sering menyebabkan inflasi adalah emas perhiasan. Dari 369 komoditas pada paket komoditas penghitungan IHK atau inflasi Purwokerto pada tahun dasar 2022 sama dengan 100, ada 26 komoditas yang paling sering menyebabkan inflasi atau deflasi sepanjang tahun 2024. 26 komoditas tersebut yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, beras, minyak goreng, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, kangkung, buncis, emas perhiasan, labu siam, tomat, kacang panjang, mobil, sawi putih, nangka muda, daun bawang, gula pasir, sigaret kretek mesin, kentang, tarif kereta api, pisang, buah naga, terong, dan bensin. Dari 26 komoditas tersebut secara umum didominasi oleh komoditas pangan. Daging ayam ras dan telur ayam ras paling sering menyebabkan inflasi ataupun deflasi. Setiap bulan selalu memberikan andil inflasi atau deflasi. Demikian tadi rilis mengenai perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Purwokerto di bulan Desember 2024.
Indikator berikutnya yang akan kami rilis adalah perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas pada bulan November 2024. Tingkat penghunian kamar atau TPK, hotel bintang dan non-bintang di Kabupaten Banyumas pada bulan November 2024 mencapai angka 26,65%. Angka ini naik 1,36 poin secara year on year, namun turun 2,09 poin secara month to month. Tingkat penghunian kamar hotel bintang di Kabupaten Banyumas pada bulan November 2024 ini tercatat sebesar 39,76%, mengalami kenaikan sebesar 3,55 poin dibanding TPK bulan Oktober 2024 yang tercatat 36,21%. Bila dibanding periode yang sama di tahun 2023, angka TPK hotel bintang November 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,38 poin. TPK hotel non bintang pada bulan November 2024 mencapai angka 22,41%, naik 2,85 poin secara year on year, namun turun 2,05 poin secara month to month. Kenaikan TPK hotel bintang bulan November 2024 dibandingkan Oktober 2024 dipengaruhi oleh kenaikan TPK yang terjadi pada 4 kelas hotel bintang. Kelas hotel bintang 1 dan 2 naik sebesar 3,67 poin, bintang 3 sebesar 4,52 poin, bintang 4 sebesar 2,24 poin. TPK hotel bintang November 2024 dibandingkan November 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,38 poin. Dipengaruhi oleh kenaikan TPK yang terjadi pada kelas hotel bintang 1 dan 2 sebesar 3,79 poin. Hotel bintang 3 sebesar 6,65 poin, sedangkan kelas hotel bintang 4 mengalami penurunan sebesar 8,89 poin. Rata-rata lama menginap tamu hotel di Kabupaten Banyumas pada bulan November 2024 tercatat 1,07 malam atau tetap dibandingkan bulan Oktober 2024. Namun mengalami penurunan 0,03 poin dibandingkan bulan November 2023. Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang pada bulan November 2024 tercatat sebesar 1,13 malam atau tetap jika dibandingkan bulan Oktober 2024. Namun jika dibandingkan dengan bulan November 2023 mengalami penurunan sebesar 0,11 poin. Rata-rata lama menginap hotel non bintang bulan November 2024 tercatat 1,03 malam atau tetap dibandingkan bulan Oktober 2024, namun mengalami kenaikan 0,03 poin atau mantumannya dibandingkan bulan November 2023 atau year on year-nya. Oke, kita lanjut indikator ketiga yang akan kami rilis, yaitu keadaan tenaga kerjaan Kabupaten Banyumas pada bulan Agustus 2024. Ditayangkan itu adalah struktur ketenaga kerjaan Banyumas posisi Agustus 2023 sampai Agustus 2024. Disebutkan terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.733 orang. Di bagian menyebutkan penduduk usia kerja ada 1,4 juta orang, terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerjanya adalah 985 ribuan, kemudian bukan angkatan kerjanya adalah 463 ribuan. Dari 985 ribuan angkatan kerja terbagi 924 ribuan orang itu bekerja dan 60 ribuan orang adalah pengangguran. Angka-angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Agustus 2023. Kemudian dari bukan angkatan kerja yang sekolah itu ada 104 ribu,
kemudian mengurus rumah tangga ada sekitar 281.000 dan lainnya ada 77.000. Angka yang menurun di sini adalah yang mengurus rumah tangga, ya, menurun 58 ribuan. Kemudian kita lanjut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yaitu persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah usia kerja. Secara series digambarkan di situ mulai Agustus 2019 sampai Agustus 2024 terlihat bahwa TPAK-nya naik, ya. Posisi Agustus 2024 ada 68,03. Kalau dari jenis kelaminnya, Agustus 2024 TPAK laki-laki 85,44, perempuan 50,62. Selama setahun terakhir peningkatan TPAK lebih tinggi pada perempuan daripada laki-laki, ya. Itu terlihat di bagannya. Kita lanjutkan dengan tingkat pengangguran terbuka. Terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2024 dibandingkan dengan Agustus 2023, meskipun sebetulnya secara jumlah penganggurannya meningkat, tapi secara persentasenya menurun. Agustus 2024 persentase penganggurannya adalah 6,18%. Secara agregasinya jumlahnya adalah 60.940 orang. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Agustus 2023, maka angka tersebut turun dari 6,35 Agustus 2023 menjadi 6,18 di Agustus 2024. Tingkat pengangguran menurut jenis kelamin di sisi kanan di posisi Agustus 2019 sampai Agustus 2024, kita bisa lihat bahwa untuk laki-laki TPT-nya tingkat pengangguran terbuka 2024 ada kenaikan dibanding pada saat 2023. Namun untuk perempuan mengalami penurunan, ya, dari 5,71 menjadi 5,26. Kita lanjut ke penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan. Jadi kita bisa melihat peranan dari lapangan usaha atau sektor ekonomi di Kabupaten Banyumas terhadap penyerapan tenaga kerjanya. Agustus 2023 ternyata paling besar menyerap adalah sektor jasa. Namun di Agustus 2024 masih jasa, tetapi persentasenya menurun dari 51,68 di 2023 menjadi 48,79% di 2024. Kemudian kalau kita melihat perubahan YoY-nya, kita bisa melihat bahwa sektor industri ternyata paling banyak menyerap tenaga kerja sepanjang Agustus 2023 sampai Agustus 2024, yaitu sampai angka 49.049 orang, ya. Jadi bisa melihat bagaimana peran industri di Kabupaten Banyumas. Kita lanjut dengan tenaga kerja menurut status pekerjaan utamanya. Terlihat bahwa paling besar, paling banyak adalah status sebagai buruh, karyawan atau pegawai, yaitu sebesar 37,49%. Ya. Kemudian tercermin juga pada proporsi pekerja formal dan informal Agustus 2019 sampai Agustus 2024, di mana pekerja formal ternyata juga mengalami kenaikan, ya. Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal cenderung terus meningkat, utamanya didorong oleh cenderung meningkatnya pekerja dengan status buruh, karyawan atau pegawai. Kita lanjut. Tenaga kerja menurut tingkat pendidikan. Di Agustus 2024, sekitar 6,82% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi, diploma ke atas, ya. Kalau kita grafiknya, kita bisa melihat universitas, ya, 6,82%,
Namun demikian masih 48,49% adalah SD ke bawah pendidikannya ya. Nah, kita di sisi kanan, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah meningkat jika dibandingkan Agustus 2023. Posisi Agustus 2024 meningkat dibanding Agustus 2023 dari 45,88% menjadi 48,49%. Sementara untuk yang lulusan universitas D1 sampai S3 menurun selama periode Agustus 2023 sampai Agustus 2024. Nah, dari 8,82% menjadi 6,82%. Hampir 2% turun ya. Ya, kita lanjut. Kita mau melihat keterbandingan dengan wilayah sekitar Banyumas, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi tercatat di Kabupaten Cilacap yaitu 7,83%, sementara yang terendah ada di Kabupaten Purbalingga sebesar 4,96%. Ya. Dari bandingan Agustus 2023, kabupaten yang seluruh kabupaten ini mengalami penurunan, namun yang terbesar penurunannya ada di Cilacap dan Banjarnegara yaitu 0,91% dan 0,69%. Kalau kita bandingkan dengan angka Jawa Tengah adalah 4,78%. Artinya wilayah Banyumas sekitarnya masih di atas angka Jawa Tengah. Indikator terakhir yang akan kami rilis pada kesempatan ini yaitu produk domestik regional bruto Kabupaten Banyumas triwulan 2023 sampai 2024. Ini adalah identik dengan kondisi perekonomian Kabupaten Banyumas di triwulan 2023 sampai 2024. Kalau kita lihat ekonomi Banyumas di triwulan 3 2024 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu Q2Q-nya sebesar 1,16%. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding di triwulan 2 yang tumbuh sebesar 1,36%. Ya. Pertumbuhan ekonomi Banyumas memiliki pola yang sama dari triwulan 1 dan 3 jika kita bandingkan dengan pola Jawa Tengah. Bahkan kalau kita lihat angka-angkanya di situ, Banyumas lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah. Kalau kita bandingkan dengan ekonomi nasional pada triwulan 1 2024 tercatat mengalami pertumbuhan negatif. Jadi secara nasional triwulan 1 secara nasional kita kontraksi, tapi Banyumas dan Jawa Tengah positif. Slide berikutnya perbandingan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah. Ekonomi Banyumas triwulan 3 year on year-nya mengalami pertumbuhan sebesar 5,13 dibandingkan triwulan 3 2023. Sejalan dengan pertumbuhan Q2Q, pada pertumbuhan year on year Banyumas juga tumbuh lebih cepat dibanding dengan Jawa Tengahnya. Ya, 5,13, Jawa Tengah 4,93, sementara Indonesia adalah di triwulan 3 4,95. Kalau kita lihat secara Jawa Tengah dari 35 kabupaten, posisi Banyumas relatif ada di tengah, ya. Lebih rendah dibanding Grobogan, tapi lebih tinggi dibanding Kabupaten Kabupaten Banjarnegara. Ya. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 year on year Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebesar 5,13%, menduduki peringkat ke-16 di Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita lihat struktur dari pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, yang pertama kontribusinya sektor primer kita bedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Kontribusi sektor primer, ya, triwulan 3 ini adalah 43,8%, kemudian sektor sekunder 39,70%, sementara tersiernya 16,50%. Setelah kontribusinya,
Tapi kalau kita lihat pertumbuhan Q2Q-nya, ternyata sektor tersier itu mengalami kontraksi 2,17%. Sementara sektor primer dan sekunder mengalami pertumbuhan masing-masing 0,6% dan 3,41%. Ya. Oke, kita lanjut. Pertumbuhan ekonomi Q2Q menurut 3 sektor tadi ya di tahun 2023. Berdasarkan siklus musiman semua subkategori tanaman pangan hortikultura mengalami penurunan pada triwulan 4 2023. Jadi terlihat itu ya minus 13,13 untuk sektor primer pada posisi triwulan 4 2023. Sementara sektor sekunder kategori industri pada tahun 2023 selalu mengalami peningkatan setiap triwulan. Ya, meskipun di triwulan 1 sektor sekunder ini mengalami kontraksi minus 2,5, tapi naik terus hingga di triwulan 4 tumbuh 4,62% di sektor sekunder. Untuk sektor tersier kategori transportasi dan pergudangan naik tinggi pada triwulan 2023, yaitu 2023 karena faktor musiman. Jadi di triwulan 2 2003 ada musiman hari raya Idul Fitri sehingga sangatlah wajar transportasi mengalami kenaikan ya. Oke, pertumbuhan ekonomi Q2Q di triwulan 3 di 2024, tanaman pangan tinggi pada triwulan 1 dan triwulan 2 karena mengalami puncak panen pada triwulan 2. Namun karena faktor El Nino juga mempengaruhi produksi tanaman pangan peternakan tinggi ya, sehingga di triwulan 3 2024 turun. Pemicu adalah tadi peternakan turun serta faktor dari El Nino. Sementara sektor sekunder industri makanan dan tekstil banyak berproduksi pada triwulan 1, menyiapkan stok menjelang hari raya Idul Fitri pada awal April 2024 sehingga di triwulan 2 2024 produksi cenderung turun. Salah satu industri besar di Banyumas yaitu PT Indeso yang kategori industri kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami penurunan produksi di triwulan 2 2024. Sehingga dilihat di triwulan 2 itu sektor sekunder mengalami kontraksi 2,18%. Semen Bima yang termasuk industri barang galian bukan logam mengalami penurunan juga di triwulan 2 karena permintaan dari konsumen turun. Semen Bima banyak menyuplai pada pengembang perumahan properti. Oke, kita lihat struktur pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran di triwulan 3 2024. Kontribusi dari kategori di pengeluaran yang pertama adalah pembentukan modal tetap bruto, kemudian konsumsi akhir pemerintah dan konsumsi akhir rumah tangga. Kontribusi terbesar dimiliki oleh konsumsi akhir rumah tangga yaitu 63,86%, sementara pembentukan modal tetap bruto kedua sebesar 36,05% dan konsumsi air pemerintah 6,06%. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Ternyata hanya pembentukan modal tetap bruto yang mengalami pertumbuhan di triwulan 3 secara Q2Q-nya, yaitu tumbuh 5,92%, sementara untuk konsumsi air pemerintah dan konsumsi air rumah tangga mengalami kontraksi masing-masing 16,61% dan 0,12%. Kemudian kita lihat pertumbuhan ekonomi Q2Q menurut pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung stabil pada periode triwulanan. Konsumsi rumah tangga naik pada triwulan 2 2024 akibat faktor musiman yaitu adanya hari raya Idul Fitri. Sementara pengeluaran konsumsi pemerintah berfluktuatif selama tahun 2023. Konsumsi pemerintah paling tinggi terjadi pada triwulan 2 sebesar 43,99% dan di triwulan 4 sebesar 60,41%. Mungkin ini terkait dengan serapan anggaran ya.
Kemudian pembentukan modal tetap bruto atau dengan kata lain investasi fisik di Banyumas pada triwulan 1 2023 mengalami kontraksi sejalan dengan kategori konstruksi karena sebagian besar investasi fisik berupa bangunan. Kita lihat triwulanan pengeluaran di tahun 2024. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi pada triwulan 3 tahun 2024 karena di triwulan 3 ini cenderung tidak ada momen yang bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sedangkan di triwulan 2 konsumsi rumah tangga mengalami tumbuhan yang sangat tinggi karena ada momen Hari Raya Idul Fitri. Sementara pengeluaran konsumsi pemerintah berfluktuatif sejak 2023. Kemudian di triwulan 2 2024 ini konsumsi pemerintah tinggi yaitu sebesar 36,12%. Kemudian kalau PMTB untuk modal tetap bruto dengan kata lain investasi fisik di Banyumas pada triwulan 1 2024 mengalami kontraksi sejalan dengan kategori konstruksi yang mengalami kontraksi pula di triwulan 1-2, sementara di triwulan ketiga PMTB mengalami pertumbuhan. Demikian secara keseluruhan telah kami sampaikan rilis berita resmi BPS Kabupaten Banyumas, yaitu perkembangan inflasi, kemudian perkembangan pariwisata, kemudian perkembangan ketenagakerjaan, serta tentang perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyumas di triwulan 3 2024. Terima kasih, sampai jumpa pada rilis berita resmi statistik berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.